Oke, selamat pagi, siang, sore, maupun malam, rekan-rekan, teman-teman channel Design Your Own Life. Ketemu kembali dengan saya Di Lesmana di channel favorit kalian, Design Your Own Life. Nah, di episode 2 kali ini saya akan berbicara mengenai sekolah. Ya, semua orang pasti sudah pernah masuk sekolah ya, dan sekolah mengajarkan kita banyak sekali hal. Kecuali apa? Kecuali mengenali diri kita sendiri. Ya. Nah, teman-teman, saya ingin bertanya, berapa tahun Anda menghabiskan waktu di sekolah? Ya. Kalau dihitung ya, SD itu 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun ya. Kuliah mungkin 4 tahun, belum termasuk TK, belum termasuk kursus, belum termasuk pelatihan. Ya, mungkin lebih dari 17 tahun hidup kita dihabiskan hanya untuk belajar ya. Sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan yang sederhana. Dari semua pelajaran itu, berapa jam yang digunakan untuk mempelajari diri Anda sendiri, teman-teman? Ya, kita belajar matematika, kita belajar fisika, kita belajar kimia, kita belajar akuntansi, kita belajar marketing, kita belajar manajemen, kita bahkan belajar sejarah bangsa lain ya. Akan tetapi teman-teman, kapan terakhir kali ada guru yang berkata, hari ini kita akan belajar bagaimana cara kamu, bagaimana cara Anda mengambil keputusan? No, never, tidak pernah ya. Kita diajarkan mengejar value, nilai-nilai, bukan mengenali kekuatan kita. Kita diajarkan bersaing, bukan memahami perbedaan. Kita diajarkan bagaimana menjadi murid yang baik, tetapi jarang diajarkan bagaimana menjadi diri kita sendiri. Akibatnya ketika kita lulus teman-teman, banyak orang memiliki ijazah tapi tidak memiliki arah. Mereka tahu cara mencari pekerjaan, tapi tidak tahu pekerjaan seperti apa yang benar-benar sesuai. Mereka tahu cara membuat CV, tapi tidak tahu siapa sebenarnya orang yang sedang mereka tulis di dalam CV-nya sendiri. Lucunya teman-teman, setelah kita dewasa, kita menganggap itu semua normal. Kita menganggap wajar kalau seseorang berusia 30 tahun masih bingung menentukan arah hidup. Kita menganggap wajar kalau seseorang berpindah pekerjaan berkali-kali. Kita menganggap wajar kalau seseorang terus-menerus mengejar target ya, tetapi tidak pernah benar-benar merasa hidupnya bermakna ya. Padahal mungkin bukan orangnya yang salah teman-teman. Mungkin petanya yang memang tidak pernah diberikan ya. Coba bayangkan kalau Anda membeli sebuah mesin yang sangat mahal. Apakah Anda akan mengoperasikannya tanpa membaca manual? Tentu tidak. Kalau Anda membeli kamera profesional, Anda membaca manual. Kalau Anda membeli mobil baru, Anda membaca manual. Kalau Anda membeli software, Anda membaca dokumentasinya. Tetapi mengapa Anda sebagai manusia yang jauh lebih kompleks dari semua itu tidak pernah diberi manual book tentang dirinya sendiri? Coba berpikir ya. Mungkin itulah sebabnya kita sering memasakkan diri sendiri menjadi orang lain. Kita melihat teman sukses berbisnis lalu ikut berbisnis. Kita melihat orang lain menjadi konten kreator lalu ikut membuat konten. Kita melihat orang lain bekerja di perusahaan besar lalu merasa kita juga harus begitu. Tanpa kita pernah bertanya, apakah memang ini rancangan saya? Apakah memang ini desain saya? Saya tidak mengatakan sekolah salah. Ya, sekolah memiliki peran. Ya, sekolah mengajarkan ilmu. Akan tetapi mengenali diri mungkin memang bukan sesuatu yang bisa diberikan oleh kurikulum yang sama untuk semua orang ya. Karena setiap manusia datang dengan cerita yang berbeda, kekuatan yang berbeda, cara belajar yang berbeda, cara mengambil keputusan yang berbeda, bahkan mungkin waktu terbaik dan lingkungan terbaiknya pun berbeda teman-teman ya. Nah, kalau memang begitu, bukankah masuk akal teman-teman bahwa memahami diri sendiri juga membutuhkan pendekatan yang lebih personal teman-teman. Dan disinilah perjalanan kita baru dimulai. Karena di episode berikutnya kita akan membahas satu mitos yang hampir semua orang percaya, bahwa semua orang harus bekerja keras dengan cara yang sama ya. Padahal bagaimana kalau setiap manusia memang dirancang untuk bekerja dengan cara yang berbeda. Sampai bertemu di episode berikutnya. Saya Di Lesmana.